bukti, dan bukti yang terkumpul sudah sangat banyak, yaitu tentang pemalsuan C hasil. Yang terjadi adalah teman-teman ini, saya sebut saja namanya karena saya yakin yang bersangkutan juga dengan gagah berani kau melakukan ini, tidak mau bersembunyi. Teman-teman ini diinisiasi, dipelopori oleh seorang warga negara di Amerika. Saya tidak usah sebut dulu kotanya ya. Kebetulan, dalam tanda kutip, yang bersangkutan adalah salah seorang putra dari Profesor Harun Ar-Rasyid, anggota KPU kita yang pertama, almarhum. Ia adalah doktor perminyakan yang sejak tahun 96 bermukim di Amerika, bekerja di perusahaan minyak di sana, bukan ahli IT, terus kemudian ia mencoba menelusuri TPS-TPS di Sirekap, tetapi fokus pada suara 02 yang besar-besar. Yang ditemukan adalah tanda tangan di halaman 1 C hasil dengan halaman 2 dan 3 beda-beda untuk orang yang sama. Ini bukan kecurangan ini kejahatan ini kriminal ini. Dan ini sedang dikumpulkan. Sekarang ini dalam jaringan ini bergerak banyak sekali orang yang terlibat, baik di Indonesia dan di berbagai negara. Warga-warga negara Indonesia yang ini tidak pernah terjadi sebelumnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, jangan-jangan, kita pakai jangan-jangan dulu sementara ini ya. Jangan-jangan kerusakan, kebobrokan yang luar biasa itu bukan hanya di level teknologinya, tetapi dari sejak masih manual. Sistem penghitungan pemilu kita itu menggunakan sistem hybrid, campuran. C hasil manual, mencoblosnya manual, direkap manual di kecamatan, sejak itulah kemudian terdigitalisasi ke atas, sistem manualnya dalam rekap per tingkat ke kabupaten kota, ke provinsi, ke nasional. Jadi sistem hybridnya seperti itu. Orang pikir tadinya yang bermasalah adalah IT-nya, aplikasinya, sistemnya, baik software maupun hardware, karena berulang-ulang hardware-nya, jaringannya kan down terus. Gak masuk akal sebetulnya. Tetapi nyatanya bisa ditemukan C hasil yang halaman 1, 2, dan 3-nya tanda tangan orang yang sama beda-beda. Itu artinya pada tingkat manual pun sudah bobrok. Ini harus dibongkar, tidak boleh dibiarkan. Artinya di bawah lampu sorot yang kedua, sebetulnya kita punya penyelenggaraan pemilihan umum 2024 yang bombroknya ampun-ampunan. Kita harus jujur katakan itu. Bahasa yang terlalu melemah lembutkan, berpura-pura, eufemisme sudah tidak diperlukan hari-hari ini. Kita nggak bisa bilang presiden kurang bertanggung jawab, nggak bisa itu, terlalu lemah lembut untuk Jokowi. Presiden melanggar konstitusi dan undang-undang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para bapak, para ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita memasuki hari yang kelima di bulan Ramadan. Mudah-mudahan ruh semangat Ramadan ini hadir tertancap dalam jiwa-jiwa kaum muslimin, sehingga pergerakan semangat jihad kita tumbuh berkembang kembali bersemi dalam jiwa-jiwa kita. Salawat beserta salam semoga senantiasa Allah limpahkan kepada baginda kita di bawah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesuai dengan tema kita bahwa Ramadan sebagai sahrul jihad. Dan Ramadan sebagai sahrul jihad ini dikumandangkan oleh Rasulullah dalam khutbah Ramadan beliau bahwa Ramadan adalah bulan jihad. Berbicara tentang jihad, ini hari ini kata jihad itu ada semacam pembentukan opini di benak umat Islam ketika disebut kata jihad itu selalu maknanya angker.
Padahal ibadah tertinggi di dalam Islam itu adalah jihad. Wadirwatu sanamihi al jihad, kata Rasulullah. Puncak tertinggi ibadah dalam Islam itu adalah jihad. Ada 3 kosakata di dalam Islam yang pelafalannya menyerupai tapi maknanya berbeda. Satu jihad, yang kedua istihad, dan yang kedua istihad, yang ketiganya zuhud. Kita mulai dari istihad. Istihad itu istifrogul husni wa taqati litasi lidhoni bihukmi, mengerahkan potensi dan kemampuan berpikir untuk menghasilkan don dalam hukum, prasangka hukum. Pelakunya disebut mujtahid. Sedangkan jihad adalah istifrogul husni wa taqati li'ilahi kalimatillah, mengerahkan potensi dan kemampuan untuk menegakkan kalimat Allah. Sedangkan zuhud adalah birrul qalbi anid dunya, artinya mengosongkan hati dari dunia. Nah, kata ini dulu bisa menyatu dalam sosok seseorang. Dia mujahid, dia mujtahid, dia juga seorang zuhud. Jadi hari ini ada satu tulisan, kenapa umat Islam bisa dikuasai oleh seorang pemimpin yang bisa mengacak-acak Indonesia? Jawabannya adalah karena hari ini jarang sosok seorang mujahid yang kualitasnya mujtahid juga hatinya zuhud. Kenapa kita bisa dikelabui oleh orang lain? Karena hati kita masih terkait dengan dunia. Makanya mudah-mudahan Ramadan ini betul-betul membangkitkan semangat kita untuk menumbuh kembangkan seorang sosok mujtahid yang bisa menggerakkan intelektual untuk mengatur narasi dan langkah umat Islam dalam berjuang. Ia juga seorang mujahid yang mampu mengerahkan potensi dan kemampuannya untuk meninggikan kalimat Allah, membangun sebuah negara yang ideal. Juga hatinya zuhud, karena kalau hati seorang mujahid sudah zuhud, dia tidak akan pernah terkontaminasi dengan apapun. Bapak Ibu sekalian, berbicara tentang Ramadan sebagai bulan jihad, perang Badar itu dilakukan pada bulan Ramadan. Padahal jumlah tentara umat Islam pada saat itu cuma 313 plus ditambah 2 kakak beradik yang umurnya 9 tahun dan 7 tahun yang diikutkan oleh Rasulullah berjihad pada perang Badar. Itu ada cerita uniknya. Ketika 2 kakak orang beradik ini, itu umurnya 9 tahun, 7 tahun sudah merengek-rengek minta ikut dalam kafilah jihad pada perang Badar. Tapi kata Rasulullah, kamu belum layak untuk ikut. Tapi memaksa ikut. Dan akhirnya Rasulullah melemparkan sebutir kurma, silakan kamu ikut, siapa yang berani dan memenangkan sebutir kurma ini, itulah yang ikut berjihad dalam perang Badar. Dan ketika sebutir kurma itu dilemparkan, kakak beradik ini bertengkar dan tidak ada yang kalah. Dan kedua-duanya diikutkan dalam kafilah perang Badar, sehingga menurut sejarah jumlah pada perang Badar itu 319 orang. Dan apa rahasia kemenangannya ketika berhadapan dengan tentara musuh 300 hampir 1000 lebih? Dan itu digambarkan oleh Allah dalam Al-Quran, walaqad nasarakumullahu bi Badrin wa antum adillah. Sungguh Allah telah menolong kalian dalam perang Badar wa antum adillah, ketika kalian ada perasaan adillah, rendah diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, terkadang bahwa kita berharap kemenangan yang hebat, tetapi syarat-syarat kemenangan itu belum hadir pada jiwa-jiwa umat Islam. Salah satunya adalah adillah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya para pakar peperangan mengatakan kemenangan itu selalu ada syaratnya dan harus terpenuhi syaratnya, dan kemenangan itu selalu ada sebab-sebab kekalahan. Jadi kemenangan itu ada syaratnya dan kekalahan itu ada sebabnya. Makanya kajian kita hari ini bukan hanya berbicara tentang kerangka jangka pendek, tapi bagaimana memenangkan umat Islam dalam kerangka perjuangan jangka panjang. Allahu Akbar.